Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safira Sabila dengan NIM 190299072 akan menyampaikan laporan observasi saya mengenai telaah kurikulum matematika sekolah di SMA Excellent Nurul Ikhlas. Berikut adalah laporan observasi saya. Profil sekolah, nama, SMA Excellent Nurul Ikhlas, alamat sekolah, Jalan Raya Padang Panjang Bukit Tinggi Kilometer 3, Kecamatan Sepulkoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan status sekolah adalah sekolah swasta. Hasil observasi. Di SMA Excellent Nurul Ikhlas memakai satu kurikulum. Kelas 10, 11, 12 yaitu memakai kurikulum 2013. Dikarenakan seluruh sekolahan wajib menggunakan kurikulum 2013, dan pada kurikulum 2013 ini guru dituntut untuk menguasai perangkat pembelajaran khususnya dalam hal IT. Dan media pendukung pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran lebih efektif. Pada kurikulum 2013 ini, guru berperan penting sebagai fasilitator dan untuk meningkatkan daya kreativitas peserta didik, sehingga dalam pembelajaran peserta didik cenderung lebih aktif. Baiklah, pertanyaan pertama. Apakah pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran matematika saintifik? SMA Excellent Nurul Ikhlas adalah salah satu sekolah yang menjalankan kurikulum 2013 dan berangsur mulai menggunakan pendekatan saintifik pada setiap mata pelajaran walau belum selalu digunakan setiap pembelajaran. Demikian juga dengan bidang studi matematika. Apakah pendekatan saintifik terlaksana dengan baik? Yang A, apakah ada disampaikan materi prasyarat atau materi pendukung materi yang akan dipelajari oleh guru pada setiap pertemuan? Ya, materi prasyarat disampaikan oleh pendidik sebelum memulai materi. Materi tersebut yang akan menjadi pendukung dalam materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Yang B, apakah ada diberikan motivasi oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa menjadi termotivasi belajar? Ya, ada. Di setiap pertemuan siswanya diberikan motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Pendidik tersebut memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran agar mendapat hasil yang maksimal. Yang C, apakah ada disampaikan tujuan pembelajaran oleh guru pada setiap pertemuan? Apakah siswa memahami tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran disampaikan oleh pendidik tersebut. Tujuan pembelajaran biasanya disampaikan pada awal materi yang akan dipelajari. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada aktivitas refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah siswa senang mengikuti pembelajaran hari itu? Apa ada masalah atau kendala? Ini berguna untuk perbaikan pada pertemuan mendatang Anda. Setiap akhir pembelajaran, pendidik bertanya pada peserta didik apakah ada pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari dan bertanya apakah semua siswa bisa mengerti materi tersebut. Pertanyaan yang keempat, apakah ada kegiatan tindak lanjut di akhir pembelajaran seperti pemberian tugas untuk pendalaman materi yang baru dipelajari atau mengantar materi selanjutnya? Kegiatan pemberian tugas dilakukan secara berkala. Pekerjaan rumah diberikan setiap pertemuan. Tugas-tugas itu berupa soal-soal materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Biasanya, tugas tersebut diberikan untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. Pertanyaan yang kelima, apakah guru-guru mengetahui seberapa jauh tiap siswa atau seluruhnya telah mengalami proses belajar berdasarkan pendekatan saintifik dan seberapa besar intensitasnya? Ya, setiap beberapa minggu sekali biasanya pendidik memberikan kuis atau ulangan harian mengenai materi yang telah dipelajari untuk mengetahui sampai mana kemampuan siswa dalam menguasai materi yang pembelajarannya berdasarkan pendekatan saintifik tersebut seperti dari aktivitas mengamati, bertanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya itu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman materi atau learning experience siswa.
Yang ketiga yaitu kegiatan penutup, ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penerapan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, inovatif dibandingkan dengan kurikulum yang lama. Yang kedua yaitu proses penilaian dilakukan dari semua aspek dalam kurikulum 2013, yaitu sikap siswa di dalam kelas juga termasuk salah satu aspek yang dinilai. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide. Selanjutnya yang keempat yaitu memungkinkan siswa memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang kelima, mengembangkan kreativitas berpikir atau menjadikan peserta didik berinovasi saat pembelajaran berlangsung. Kekurangan dari penerapan kurikulum 2013. Yang pertama dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu. Yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen dan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Yang ketiga yaitu apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif. Solusinya yaitu dari permasalahan yang timbul dari penerapan kurikulum 2013 untuk dapat menyikapi beberapa kekurangan yang mungkin ditemui dalam penerapan pendekatan saintifik di atas. Tentu saja pendidik harus selalu berupaya untuk meminimalisirnya. Misalnya, untuk kesalahan penyimpulan, pendidik perlu memantau sekaligus memberikan bantuan selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk antisipasi pembelajaran yang menyita waktu maupun untuk menarik minat siswa, guru perlu melakukan persiapan termasuk dari segi bahan ajar yang mempunyai kriteria praktis dan efektif. Sekian laporan observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.